شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah berada pada penghujung akhir dari bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini akan meninggalkan kita tanpa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjumpainya kembali di sisa-sisa umur kita. Orang-orang saleh terdahulu selalu berdoa agar mereka diberi nikmat kembali oleh Allah agar menemui bulan yang suci ini. Dan mereka selalu berdoa agar amalan-amalan puasa mereka yang telah mereka kerjakan pada bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Karena mereka mengetahui akan agungnya bulan ini di sisi Allah dan besarnya ganjaran pahala bagi orang-orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah, kullu 'amal ibn Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi." Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Kullu 'amal ibn Adam," semua amalan-amalan kebaikan anak cucu Adam, lahu, untuknya, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya ia untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah menjanjikan satu amalan kebaikan dari anak cucu Adam diberi ganjaran 10 hingga 700 kali lipat pahala, kecuali puasa. Allah tidak menyebutkan jumlah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah lebih banyak dari orang-orang yang melakukan amalan-amalan lainnya. Karena amalan orang-orang yang berpuasa tak terbatas jumlahnya. Ikhwati fillah, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah puasa kita telah layak diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran di sisinya? Atau malah sebaliknya, karena hakikat puasa adalah bukan hanya kita menahan rasa lapar dan rasa haus dan syahwat saja, tetapi juga kita menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan mengamalkannya atau melakukan tindakan-tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usaha dia dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika engkau berpuasa, maka tahanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari perkataan-perkataan dusta dan dari apa-apa yang diharamkan. Dan janganlah engkau sekali-kali mengganggu tetanggamu, dan bersikaplah dengan lemah lembut, dan janganlah engkau menyamakan atau menjadikan hari-hari puasamu seperti hari-hari biasa. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwasannya orang-orang yang berpuasa menempati 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah ketika seseorang berpuasa hanya menahan rasa lapar dan haus serta menahan syahwatnya saja. Dan tingkatan yang berikutnya adalah ketika seseorang tidak hanya menahan rasa lapar dan haus serta syahwatnya saja, tetapi juga menahan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang haram.
Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ketika seseorang tidak hanya menahan rasa lapar dan haus serta syahwat dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram, tetapi juga menahan hatinya dari angan-angan yang dapat melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk dapat mencapai derajat yang paling tinggi ini. Dan kalaupun kita tidak mampu untuk mencapainya, minimal seseorang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahalanya, pahala puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah ketika kita sedang berpuasa. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran ayat tentang berdoa di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak di sisi Allah. Marilah kita bersemangat lagi memanfaatkan sisa-sisa hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima amalan-amalan puasa kita dan mempertemukan kita pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang di sisa-sisa umur kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badr TV, meraih cahaya dengan sunnah.